Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bishrol sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini 8 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Februari 2021 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian NRA seperti biasa di hari Sabtu dan hari Minggu. Walaupun ada beberapa mungkin saudara kita, rekan kita yang saat ini mengalami musibah banjir di mana-mana, kita doakan semoga saudara dan rekan kita tidak mengalami musibah yang begitu dalam sehingga masih bisa untuk mengikuti kajian kita ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan juga insya Allah kita sebagai pengikutnya. Pada kesempatan kali ini, pengajian mingguan Jamaah NRA Group akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ali Nurul Haq dengan judul Memelihara Sholat. Pada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dari manajemen NRA Group, wabil khusus Al-Mukarramah Ibu Hajah Irmawati Asrul Aziz Sabah dan seluruh keluarga, juga wabil khusus Mas Reza ya, yang malam ini mendampingi saya untuk sama-sama di dalam pelaksanaan kegiatan kita kajian hari Sabtu malam Minggu NRA ini, dan yang sama-sama kita hormati seluruh para hujaj, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus para kiai, para ustadz yang ikut gabung pada malam ini. Semoga kebersamaan kita di pengajian Zoom online ini tentunya mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu sehat walafiat ya, yang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang punya masalah semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik dari setiap masalahnya. Yang kesulitan rezeki bukakan pintu-pintu rezeki yang halalan thayyiban. Yang punya utang piutang semoga utangnya segera bisa dibayarkan, dan yang dan semoga rumah tangga Bapak Ibu semuanya bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, dan putra putri anak cucu semuanya soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Dan pada malam ini atas rahmat Allah kita didaktirkan untuk bisa bergabung bersama di pengajian online NRA Group. Tidak semata-mata kebetulan, tapi ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan semoga sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, kita termasuk hambanya yang bersyukur. Orang-orang yang bersyukur artinya orang yang menjadikan hidup ini bermanfaat, sebab hidupnya dipakai untuk beribadah karena Allah, dijadikan setiap waktunya bernilai, tidak menjadi mubazir. Dan semoga Bapak Ibu dapat mengisi hari-hari kita dengan hari-hari yang tentunya mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat iring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu tolong kalau disebutkan nama Rasulullah, ya kita harus segera bersolawat. Man shalla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersolawat kepada Nabi satu kali saja, Allah akan memberikan kepadanya 10 kali. Nah, maka rajin-rajinlah bersolawat kepada Rasulullah agar kita mendapatkan banyak-banyak nilai dalam kehidupan kita. Kemudian Rasul bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku sama dengan mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku nanti bakal bersamaku di surga. Ini adalah hal yang luar biasa. Jemaah sekalian, alhamdulillah malam ini juga kita berada di bulan yang istimewa, yaitu bulan haram. Ada 4 bulan haram yang dijadikan Allah di dalam setahun ini. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Ya, surat At-Taubah surat 9 ayat 36 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadzimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Ya, dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, ya, yaitu bulan haram, bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, dan bulan Rajab. Sekarang bulan Rajab, nanti bulan Muharram, bulan Zulhijjah, kemudian Zulqa'dah. Itu 4 bulan yang dimuliakan, bulan haram. Nah, di sini disampaikan dalam ayat fala tudlamu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menganiaya diri di dalamnya. Artinya hati-hati, kata Nabi, di bulan haram. Kalau kita beramal, amalnya dilipat gandakan. Seperti kita beramal di tanah haram. Di tanah haram Mekah, mimmi'ati alfin fima siwah. 100.000 kita dapat nilai kebaikan. Di Madinah, min alfi sholatin fima siwah. 1000 kali lipat. Nah, di bulan haram pun demikian. Allah akan melipat gandakan pahala-pahala dari amal ibadah kita. Jadi bulan Rajab ini harus semangat untuk beribadah. Tentunya ibadah yang sesuai dengan syariat. Ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh para ustaz, para kiai, para ulama. Ya, ini apa namanya? Bulan Rajab adalah bulan haram. Ya, sekali lagi, kalau kita berbuat dosa, dosanya pun berlipat ganda. Ya, di bulan haram aja kita berani, misalnya ngomongin orang, ya, berbohong, mengkhianati orang, iri hati dan sebagainya, hal-hal yang buruk yang kita lakukan. Nah, ini lebih-lebih kita di bulan yang tidak istimewa, artinya yang tidak diistimewakan Allah, kita akan lebih berani. Makanya kita harus betul-betul di bulan haram ini dijadikan bulan yang terbaik, kita syukuri dengan banyak beramal kebaikan. Nah, kemudian di bulan Rajab ini juga terjadi peristiwa besar, yaitu diisrokan dan dimi'rajkannya Rasulullah SAW, dan kita tahu hasilnya daripada mi'rajnya Rasul ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, membawa oleh-oleh terbaik, yaitu Rasul mendapatkan perintah melaksanakan sholat yang 5 waktu. Artinya pelaksanaan perintah sholat ini istimewa. Tidak seperti perintah-perintah yang lainnya. Allah langsung mengundang Nabi, ya, sampai ke Sidratul Muntaha,
Dan Allah memerintahkan pelaksanaan sholat yang 5 waktu. Artinya ini sholat adalah sesuatu kewajiban yang sangat penting ya, dan sangat istimewa. Jangan sampai kita menyia-nyiakan sholat. Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 238. Ya'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Perihalalah salatmu dan salat wusta, dan dirikanlah salat karena Tuhanmu dengan khusyuk ya. Jadi ini kita diperintahkan Allah untuk memelihara salat. Ya, jangan menganggap remeh tentang salat ya. Kenapa sholat harus dipelihara dan bagaimana cara memelihara sholat? Ya, pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat ini adalah salah satu daripada rukun Islam. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengaku beragama Islam, kita harus wajib tahu ada 5 rukun Islam yang disampaikan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 8. Ya. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallahu wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi Ramadan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam ditegakkan dengan 5 hal. Ya, pertama syahadati alla ilaha illallahu wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah kita bersaksi tentunya dari lubuk hati yang paling dalam ya, dari keimanan yang dari hati yang paling dalam, bukan hanya di mulut ya, tapi dari hati keyakinan ya, buah dari keyakinan. Lalu kita meyakini dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi kita harus meniadakan, tidak mempercayai seluruh sesembahan-sesembahan, lalu menetapkan illallah, kecuali Allah. Jadi dalam rukun syahadat itu ada 2. 1, an-nafyu, meniadakan sesembahan ya, lalu al-itsbat, menetapkan satu-satunya yang disembah adalah Allah. La ilaha, tiada ilah yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah. Jadi ada rukun, 2 rukun. Kalau rukunnya tidak dipenuhi maka tidak sah syahadatnya. Misalnya kita membenarkan agama selain Islam, berarti membenarkan ada Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Nah, ini bahaya. Allah menegaskan inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Sebab mereka salah ya, tidak memilih Allah sebagai Tuhan yang berhak diibadahinya. Jadi kalau membenarkan agama yang lain, hati-hati, bisa batal syahadat kita. Nah, ini perkembangan zaman sekarang banyak yang berpikiran bahwa semua agama benar, yang penting orangnya, mau agama apapun asal benar pasti selamat. Nah, ini bahaya ini. Ini pemikiran orang-orang liberal ya, yang menyatakan semua agama benar. Sekali lagi kita harus mempertahankan syahadat. Ketika Bilal itu sesudah bersyahadat ya, lalu Bilal diketahui oleh Umayyah ya, majikannya, Bilal disiksa ya, dengan dicambuk-cambuk yang bergerigi dalam keadaan tidak berbaju. Ketika cambuk itu melilit pinggangnya, ditarik, maka gerigi besinya itu melukai tubuhnya. Tapi Bilal tidak merubah keyakinannya, tidak merubah ucapannya, tetap dia bilang ahad. Ahad, Allah Maha Esa. Hanya satu yang dia yakini, yaitu Allah. Andai semua agama benar, Bilal bisa saja mengatakan Tuhan Lata dan Uzza. Ya, yang penting Bilal baik. Tapi karena syarat untuk mendapatkan kebaikan dan selamat itu harus meyakini hanya Allah Tuhannya, maka Bilal tetap dalam keadaan berkeyakinan la ilaha illallah. Dan Nabi pun memperjuangkan itu, sehingga harus berhadapan dengan kafir-kafir Quraisy. Ya, ketika Nabi diajak untuk berkompromi dalam masalah ibadah, langsung turun ayat Al-Quran, yaitu qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Ya, kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah.
Ya, wala antum abidun. Aku tidak akan mungkin menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu pun tidak akan mungkin menyembah apa yang kami sembah. Jadi lakum dinukum waliyadin. Tersilahkan, kita tidak boleh mengganggu mereka beribadah, ya, tetapi kita tidak boleh ikut-ikutan untuk beribadah bersama mereka. Ini penting ya, ini syahadat. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi diutus adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi sebagai uswah hasanah, sebagai contoh tauladan bagi kita. Maka kalau ingin bersyahadat dengan baik, harusnya kita mengenal Rasul, bagaimana cara hidup Rasulullah, bagaimana cara wudunya, bagaimana cara membersihkan najisnya, bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara menjadi bermuamalah, ya, bagaimana cara Nabi sebagai suami, bagaimana cara Nabi ketika berperang, bagaimana cara Nabi berpakaian, semua sudah dicontohkan lengkap oleh Rasulullah. Ya, semua seluruh kehidupan kita tidak harus membuat lagi karena sudah lengkap. Allah sudah ridho, ya, dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah sudah ridho. Waraditu lakumul Islam Madinah. Allah sudah ridho terhadap agama yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan bukti kalau kita bersyahadat kepada Rasul bahwa kita melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan kita, khususnya di bidang ibadah, tentunya yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disampaikan oleh para ustadz, para ulama, para kiai, ya, bahwa mereka menyampaikan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian wa iqamis sholati, yang berikutnya adalah mendirikan sholat. Jadi sholat menjadi rukun kedua sesudah kita bertauhid kepada Allah, sudah bertauhid kepada Rasulullah, baru kita harus membuktikan ketauhidan kita itu dengan mendirikan sholat, wa iqamis sholat. Kemudian wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat, ya. Kalau Bapak Ibu ngaku Islam tapi tidak berzakat dan tidak mau berzakat, tidak menerima kewajiban zakat, maka batal Islamnya. Ya, murtad namanya. Kalau ngapain zakat, enakan orang miskin tuh, kita yang kerja keras harus dibagikan sebagiannya ke orang miskin dan menolak zakat, maka menolak zakat termasuk kufur. Dan waktu pada Khalifah Abu Bakar nih, pengingkar zakat, sudah Nabi meninggal, diperangi, ya, sehingga hampir 50 atau 70 kaum muslimin itu meninggal dalam rangka perang melawan orang-orang yang ingkar zakat dan memerangi orang-orang yang mengaku nabi sesudah nabi, ya, nabi palsu. Ini zakah, orang-orang yang tidak mau zakat juga termasuk orang-orang yang kalau tidak mau karena tidak menolak kewajibannya, karena dia malas aja, itu termasuk orang yang fasik, ya, berbuat dosa. Wal haji, dan melaksanakan ibadah haji. Ini juga wajib hukumnya, menjadi rukun. Yang tidak mau haji, makanya wa man kafara, siapa yang kufur, dalam surat Ali Imran, ya, Allah sampaikan ayat 79 kalau nggak salah, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang menolak untuk berhaji, yang kafir atas perintah haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, ya. Kemudian wasaumi Ramadan, dan melaksanakan saum Ramadan. Sekali lagi, kenapa sholat harus dipelihara? Karena salah satunya adalah sholat menjadi bagian daripada rukun Islam, ya, iqamis shalah, dan mendirikan sholat menjadi bagian rukun Islam. Baik, yang kedua, Bapak Ibu, kenapa kita harus menjaga sholat dan tidak melalaikannya? Yang kedua adalah bahwa sholat merupakan ciri kalau kita ini menyembah Allah. Oh, kan? Ciri kalau kita mengakui Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita. Ciri kalau Allah adalah Tuhan kita. Nah, jadi salah satu keimanan kita, ya, sebab iman itu harus diwujudkan dengan perbuatan, malah salah satu wujud kalau kita ini mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, Allah adalah yang berhak diibadahi oleh kita, maka ciri kita beribadah kepada Allah, menundukkan diri kepada Allah, adalah dengan melaksanakan ibadah sholat. Ini bukan kata saya. Ya, surat Thaha ayat 14. Silakan Bapak Ibu dibuka Al-Qur'annya atau di Android, silakan. Kita baca sama-sama, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sudah ikut semua? Bapak Ibu? Ya ingat, kita ikut ya baca Al-Quran, sebab satu huruf adalah 10 kebaikan. Siapa yang baca Al-Quran, satu huruf adalah 10 kebaikan. Innani anallah. Allah berfirman, aku ini adalah Allah. Tuh, jadi Nabi Muhammad tahu bahwa Tuhannya Allah adalah firman Allah sendiri yang mengenalkan. Qul huwallah. Ya, katakan bahwa Allah ya ahadun, yang esa, ya. Ini juga innani anallah, aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Jadi Allah menyatakan tidak ada ilah sembahan kecuali Allah, ya. Nah, di sini untuk membuktikan fa'budni, maka sembahlah aku. Tuh, ya, sudah kita syahadat tadi. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Nah, baik para jemaah sekalian. Jadi sekali lagi ya, bahwa sholat adalah merupakan ciri kalau kita ini menyembah Allah. Jadi orang yang tidak sholat berarti bohong bahwa dirinya itu menyembah Allah. Sebab di antara ciri pertama, sesudah kita bersyahadat, ciri pertama yang harus dibuktikan kepada Allah kalau kita ini adalah beragama Islam dan mengaku Allah sebagai Tuhannya adalah kita harus melaksanakan sholat yang 5 waktu yang diwajibkan Allah, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan isya. Nah, ini wajib hukumnya, ya. Kalau ditinggalkan dan meninggalkannya karena kita menolak, nggak mau, nah kita sudah kafir. Tuh, ya. Tapi kalau, ini sebagian ulama yang menyatakan bahwa kalau dia tidak sholat tetapi masih merasa dosa, itu belum kafir, tapi dosa besar, ya, sangat besar dosanya, ya, menyamai dosa membunuh, bahkan melebihi dosa membunuh, ya, merampok, mencuri, korupsi. Itu sholat adalah bagian dari dosa yang besar yang harus kita jaga, ya, jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, sekali lagi bahwa ciri kalau kita menyembah Allah adalah kita menegakkan sholat. Kemudian yang ketiga, sholat merupakan pembatas antara orang yang beriman dengan orang kafir, pembeda, ya, antara orang yang beriman dan orang kafir. Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah, ya. Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Ini diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadisnya 82. Yang artinya sesungguhnya batasan seorang dengan syirik dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Sesungguhnya batasan seorang, ya, untuk syirik dan meninggalkan sholat adalah dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi tidak ada batasan kita untuk, kan harusnya kita itu terhalang dari sikap syirik dan kafir, tetapi dengan meninggalkan sholat apa bedanya kita dengan orang-orang yang berbuat syirik dan kafir? Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, dalam hadis Tirmidzi nomor hadis 2621, Rasul sampaikan, Rasul bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Nih, ya, perjanjian yang ada antara kami dengan mereka adalah salat. Ini, ya. Maka barang siapa yang meninggalkannya, dia telah kafir. Mohon dicatat Bapak Ibu ini. Ini penting, ya, sebab kita kadang-kadang masih melalaikannya. Sekali lagi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Ya, perjanjian yang ada antara kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Na'udzubillah. Ya. Kemudian yang keempat, bahwa salat menjadi wasilah dari doa yang kita mintakan kepada Allah. Jadi salah satu agar doa kita dikabulkan oleh Allah
adalah kita melaksanakan sholat. Ya, ini dalam surat 2 surat Al-Baqarah ayat 45 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong untukmu. Nah, sesungguhnya sabar dan sholat itu berat dilakukannya, ya, kecuali oleh orang-orang yang khusyuk, yang serius, yang sungguh-sungguh. Siapa yang khusyuk? Ya, alladzina yadunna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Jadi sekali lagi kita banyak hajat ya kepada Allah. Kita ingin selamat, ingin sehat, lebih-lebih sekarang dalam masa pandemi corona ini kita butuh perlindungan Allah sebab kita tidak bisa tahu siapa yang sudah kena, siapa yang di lingkungan kita atau di mana virus itu berada. Kita betul-betul sangat-sangat butuh pertolongan Allah. Maka caranya dengan melaksanakan ibadah sholat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Jikalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, nah ini firman Allah, aku dekat min hablil warid, Allah itu lebih dekat daripada ulat leher, ya. Siapa yang meminta kepadaku, barang siapa yang meminta kepadaku akan aku kabulkan. Ini jaminan Allah. Tetapi ada syaratnya. Falyastajibuli, penuhi kewajibanmu. Wal yu'minu bi, dan berimanlah hanya kepadaku. Nah, jadi sangat rasional. Kalau kita butuh Allah, kita harus yakin hanya ke Allah. Hanya Allah lah satu-satu penolong kita. Nah, keyakinan itu yang mendorong kita untuk menundukkan diri supaya pantas ditolong oleh Allah. Nah, salah satu wasilah agar sholat kita agar doa kita dikabulkan Allah yaitu kita menjaga sholat, ya, sehingga sholat kita dijadikan modal untuk meminta kepada Allah. Lalu kita harus sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam taat kepada Allah. Sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, karena Nabi SAW idza hazabahu amrun shalla. Ya, idza hazabahu amrun shalla. Ya Rasul, dulu jika ada perkara yang, ya, bukti Rasulullah ketika ada perkara yang menyulitkannya, Nabi segera melaksanakan sholat. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 1420. Nah, jadi sekali lagi sholat ini juga sebagai sarana agar ibadah, agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para jemaah sekalian, yang kelima adalah penggugur dosa tentunya sholat. Ya, dalam hadis Nabi sampaikan, as-sholatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma malam tugshal kabair. Sholat 5 waktu, sholat Jumat ke Jumat berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya. Tuh, ya. Selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Nah, jadi sholat merupakan penggugur dosa. Yang terakhir adalah yang keenam, amalan yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Ini yang kita takutkan, ya. Rasulullah SAW bersabda, Inna awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Ya, bahwa sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti, dari amalnya nanti adalah tentang sholatnya. Fa'in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Ya. Kalau sholatnya bagus ketika diperiksa, maka seluruh amalnya akan sukses, bagus. Semuanya akan lancar dalam pemeriksaan berikutnya. Tetapi wa in fasadat faqad haba wa khasira. Dan sebaliknya jikalau sholatnya tidak bagus, ya banyak kurangnya, banyak jeleknya, apalagi ditinggalkan. Nggak harus lagi dihisab, ditinggalkan langsung mendapat siksa, ya. Jikalau sholatnya kurang bagus, kurang khusyuk, kurang sempurna, faqad haba wa khasira, tentunya ini juga akan mencelakakan kita, naudzubillah. Tetapi fa inin taqasa min fardatihi syai'un. Ya, jika ada kekurangan sedikit pada sholat wajibnya, nih, mohon disimak, ya. Qala Rabbu azza wa jal, maka Allah Tuhan kita azza wa jalla, ya, berfirman
Unduru hal li'abdi min tatawu'i. Kepada malaikat disampaikan, ya, coba lihat apakah hambaku ini melakukan sholat-sholat sunnah, ya, min tatawu'i, payukang malaminha mangtaqaso minal fariyadati, ya, thumma yakunu sairu a'malihi ala hadha. Sini disampaikan bahwa maka lihatlah sholat sunnahnya, dan sholat sunnah itu bisa menyempurnakan sholat-sholat fardu yang kurang-kurang tadi, maka demikianlah amal-amal kita dihitung seperti itu. Nah, jemaah sekalian, kita sering mengabaikan sholat sunnah, padahal kita sangat penting adanya sholat sunnah itu untuk menutupi nanti di hari kiamat tentang sholat-sholat fardu kita yang kurang khusyuk, kurang bagus, dan sebagainya. Para jemaah yang dirahmati Allah SWT, inilah di antara kenapa kita harus betul-betul menjaga sholat yang 5 waktu. Itu apa? Jangan sampai diabaikan, ya. Nah, sekarang sedikit saya sampaikan bahaya kalau kita meninggalkan sholat, bahaya, ya. Nomor 1 merupakan sebab kesesatan. Ya, kalau kita meninggalkan sholat, anak-anak kita meninggalkan sholat, menjadi orang yang tidak berkualitas, ya. Di dalam surat Maryam surat 19 ayat 59, mohon dibuka. Ya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Ya, para ibu sudah ketemu? Pak Haji, Bu Haji, sudah ketemu enggak ayatnya? Surat Maryam surat 19 ayat 59. Ini mohon harus menjadi apa tuh? Peringatan, ya. Ini adalah peringatan Allah yang betul-betul harus kita serius, ya, menanggapinya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Allah berfirman, maka akan datang generasi sesudahmu, generasi yang buruk, ya, yang tidak berkualitas. Ini Allah mengatakan kepada Nabi bahwa bakal datang generasi yang buruk, yang tidak berkualitas. Siapa mereka? Adha'us shalah. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sholat atau melalaikan sholat, menganggap remeh sholat. Mungkin kita nih, mungkin anak-anak kita, mungkin cucu kita, naudzubillah. Wattaba'us syahawat, dan mereka memperturutkan hawa nafsu. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka akan sesat sesat-sesatnya. Atau dalam tafsir mereka bahwa mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Semoga anak kita, cucu kita menjadi anak-anak yang rajin sholat. Yang kedua, yang lalai sholatnya mendapat kecelakaan yang besar. Ini dalam surat Al-Ma'un, surat 107, ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, kecelakaan bagi orang-orang yang melalaikan sholatnya. Ya, kesalahan bagi orang sholat yaitu mereka yang melalaikan sholatnya. Nah, ini melalaikan sholat ini termasuk juga mendapatkan ancaman kecelakaan. Kemudian yang ketiga merupakan penyebab utama masuk neraka. Naudzubillah. Ya, ini tentang dialog ahli surga dengan ahli neraka. Ahli surga melihat bagaimana orang-orang neraka sedang disiksa. Ya, lalu bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami ini bukan termasuk orang-orang yang suka mengerjakan sholat. Tuh, nomor 1 dia. Ya, ngaku kalau di neraka nanti ngaku. Ya. Kemudian walam nakunut imul miskin. Dan kami juga tidak peduli terhadap orang-orang miskin. Silakan direnungkan. Bagaimana dengan sikap kita terhadap orang-orang miskin? Kalau tidak, termasuk yang diancam oleh api neraka. Kemudian wa kunna nahudu ma'al khaidin. Dan kami suka membicarakan hal yang batil beserta orang-orang yang membicarakannya. Ini tukang-tukang gosip, tukang-tukang cari kesalahan, tajassus, ya, tukang-tukang ngomporin orang, ya, berkata yang tidak ada manfaatnya, ketawa-ketawa, terpingkal-pingkal, padahal lagi menjelekan orang.
Ini sangat berbahaya. Nanti termasuk diancam dengan neraka sakor ya. Kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami pun mendustakan hari pembalasan. Mereka tidak yakin terhadap hari akhirat sehingga mereka bebas berbuat maksiat. Baru nanti akan menyesal ketika dilemparkan ke dalam api. Kemudian yang keempat adalah malas melaksanakan sholat, termasuk ciri orang munafik. Silakan dibuka surat An-Nisa ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadihum wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik ingin menipu Allah dan Allah balas tipuannya. Dan ketika melaksanakan sholat mereka malas. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Sebab munafik itu tidak benar-benar beriman kepada Allah, maka sholatnya juga malas. Hati-hati, kalau malas sholat berarti imannya diragukan ya. Masih kategori orang-orang munafik. Sebab kalau kita sungguh takut dengan azab Allah, sungguh berharap ridho dan rahmat Allah, tidak mungkin kita melalaikan sholat. Yura'unan nas, orang-orang munafik sekalipun ibadah ya hanya berbuat riya saja. Orang-orang dia tuh kalau nyumbang aja tanya-tanya, Pak Anu berapa nyumbangnya? Ketika ternyata Pak Anu nyumbangnya lebih kecil, dia bilang, aduh kalau tahu gitu saya juga segitu. Nyesel deh gua. Kalau tahu dia 1 juta, saya 1 juta ngapain 5 juta tuh. Nah, itu jadi ria dia, tidak untuk Allah. Ya, tidak untuk Allah. Hati-hati dengan kalimat-kalimat itu atau hati-hati dengan hati yang seperti itu. Jadi kita hanya untuk Allah aja, nolong orang, tidak butuh terima kasih. Yang dibutuhkan kan ridho Allah. Bekerja menjadi panitia pembangunan masjid misalnya, tidak butuh orang tahu kalau di balik kesuksesan masjid itu kita. Jangan sampai habis selesai masjid, dia bilang, wah kalau tidak saya panitianya ini nggak bakalan selesai ini masjid. Nah, ini habislah capek kita tidak bernilai. Ya, harta yang kita sumbangkan ke masjid tidak bernilai kalau sekedar ingin orang memujinya, mengangkatnya, ya memuliakannya dengan perbuatan-perbuatan itu. Na'udzubillah. Nah, orang-orang seperti itu orang-orang munafik, sebab ternyata amalnya bukan untuk Allah. Diperbagusnya akhlaknya, amalnya, ternyata hanya untuk kepentingan dirinya. Na'udzubillah. Kemudian wala yadhkurunallaha illa qalila, orang munafik itu tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit aja. Orang-orang yang tidak ingat Allah ini orang munafik. Na'udzubillah. Tidak akan bersyukur. Orang-orang yang beriman ketika memulai pekerjaan, dia akan mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Sebab semua perbuatan itu bisa kita lakukan karena Allah. Selesai, dia dengan lega hati, dengan bahagia bilang alhamdulillahirabbil alamin. Sekecil apapun. Ibu-ibu mau masak, memulai bismillahirrahmanirrahim. Mau melangkahkan kaki keluar rumah, mau ke pasar, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sebab merasakan butuhnya perlindungan Allah. Makanya orang yang membaca hauqalah ketika keluar rumah, tadi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, itu dalam 3 jaminan Allah. Dibimbing Allah, ya, dicukupi Allah, kemudian dilindungi oleh Allah. Maka setan pun tidak bisa menyesatkan orang yang sudah dilindungi, dibimbing dan dicukupi oleh Allah. Itu pentingnya ya. Orang-orang yang munafik tidak akan ingat Allah kecuali dikit aja. Dan kalau kita lupa Allah bahaya. Dalam surat Al-Hasyr ayat surat 19 ya. Al-Hasyr itu surat berapa ya? 49 ya kalau nggak salah. Ya. Allah berfirman, a'udzubillahi wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan mereka lupa diri. Tuh. Kalau lupa ke Allah, kita akan lupa diri. Kalau lupa diri, udah hidup ya semaunya. Dan Allah pasti memberikan azab. Ya, kita pun akan marah. Kalau ada orang tinggal di rumah kita, makan, dikasih makan oleh kita, tidur di rumah kita, semua dari kita, tapi ternyata dia lupa diri, tidak mau bekerja lah, malas-malasan lah, disuruh malah marah lah. Nah ini kita pun akan murka, akan marah kepada orang-orang yang lupa diri namanya. Nah demikian juga banyak di antara kita yang lupa diri, lupa tidak bersyukur kepada Allah, merasakan kita yang hebat dengan jabatan, dengan harta, dengan ilmu, dengan apapun, padahal demi Allah semuanya adalah
pemberian Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebab-sebabnya kenapa kita harus memelihara salat. Dari mulai tadi saya sampaikan dari mulai bahwa salat adalah merupakan rukun Islam sampai bagaimana bahayanya kita kalau melalaikan dan meninggalkan salat. Baik, para jemaah sekalian, dikit lagi sekarang bagaimana cara memelihara salat. Mari Bapak Ibu kita konsentrasi ya supaya salat kita bisa dipelihara dengan baik. Yang pertama Bapak Ibu, yang harus kita pelihara dalam salat adalah tentang waktunya. Dan ini sering saya sampaikan pada perjalanan umroh, perjalanan haji, ya. Dari mulai saya bimbing haji, saya selalu mengatakan kita harus memelihara sholat. Di antara yang dipelihara itu tidak hanya sholat 5 waktunya, tapi satu mulai waktunya harus dijaga dengan baik. Ya, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, ayyul amali ahabbu ilallah, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amal apa yang paling disukai oleh Allah? Kata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Qala Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waqtiha. Ini nomor satu jawaban. Sholat tepat pada waktunya. Tuh. Jadi nomor satu, kita kalau ingin dicintai oleh Allah, ya, bahwa ketika sholat kita harus tepat waktunya. Jangan ditunda-tunda. Kalau Ustaz Sugiarto sering bilang, sholat tepat waktu, ya. Tapi bilangnya duhur, ya, dilakukan pada awal waktu katanya. Sholat awal waktu. Kalau ditanya duhur dilakukan pada awal waktu asar. Asar awal waktu maghrib. Maghrib awal waktu isya. Isya awal waktu subuh. Subuh awal waktu duha. Nah itu termasuk melalaikan. Kalau Pak Kiai suka menyanyikan tuh ya tentang sholat yang ditinggalkan. Ada kisah lucu katanya, ada seorang kakek-kakek marbot masjid di satu komplek jam 11:30 sudah azan zuhur, padahal belum waktu zuhur. Hari Minggu lagi, hari Ahad. Tiba-tiba sekomplek pada ke masjid protes, marahin si kakek. Ini si kakek pikun ya katanya. Masa jam segini udah azan, nih baru 11:30 kek. Nanti adanya jam 12. Si kakek bilang, ini saya mah kaget dengan orang-orang komplek ini katanya. Kalau saya azannya tepat waktu, pada waktunya nggak pada ke masjid. Giliran saya adanya salah waktunya kok pada ke masjid ya. Gitulah. Malu akhirnya tuh sekomplek ya. Disindir sama si kakek. Nah, para jemaah sekalian, tadi kan sudah disampaikan, melalaikan waktu saja diancam akan mendapatkan kecelakaan yang besar, yaitu surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Untuk itu maka jaga waktu sholat ya. Kemudian para jemaah sekalian, yang kedua yang harus dijaga adalah dalam Al-Qur'an tentang waktu sholat disampaikan dalam surat An-Nisa ayat 103 ya. Silakan dibuka. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sebenarnya sholat itu ya sudah ditentukan, diperintahkan kepada orang mukmin dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, makanya ada 5 waktu yang harus ditentukan. Kecuali orang-orang Syiah. Orang Syiah itu mengatakan bahwa hanya ada 3 waktu. 1 waktu siang untuk duhur dan asar, 2 waktu malam untuk maghrib dan isya, 3 waktu subuh, waktu fajar untuk sholat subuh. Nah, mereka boleh gabung-gabung tuh. Duhur dengan asar waktunya sama pada siang hari. Maghrib dan isya, mereka tidak akan mau sholat maghrib sebelum betul-betul malam. Sebelum gelap. Saya pernah ada pengajian, ada orang Syiah ikut tuh 3 orang, anak muda. Waktu kami sholat jamaah maghrib, mereka nggak pada ikut. Dia bilang, kenapa nggak ikut? Maaf, saya Syiah Ustaz katanya. Saya belum gelap nih, belum waktu sholat. Nah, gitu ya. Padahal memang Allah sudah menyampaikan inna sholata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu sudah diberikan waktu-waktunya. Jadi zuhur ada waktu zuhurnya, asar ya dia waktu asar, maghrib waktu maghrib, isya, dan Rasul yang mencontohkan. Lalu hadisnya disampaikan bagaimana itu waktu zuhur tepatnya, bagaimana waktu asarnya, maghribnya, isyanya. Nah, orang Syiah tidak mau mengikuti hadis ya, sehingga mereka waktunya hanya 3 waktu tadi. Nah, kita alhamdulillah ya selamat dari akidah Syiah ya. Kita mengakui, mengimani bahwa ada 5 waktu yang harus kita jaga dalam sholat. Yang kedua adalah tempat sholatnya. Oh, ini yang harus luar biasa Pak Ibu. Tempat sholatnya, tempat sholat tuh ya baik.
Di dalam surat At-Taubah ayat 18 bahwa innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, jadi sekali lagi kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, tentunya sholat bapak-bapak khususnya yaitu sholatnya harus di mana Bapak-bapak? Di masjid ya. Dulu kalau saya umroh suka tanya ibu-ibu, apakah bapak-bapak sholatnya di rumah apa di masjid? Ibu bilang di rumah Pak Ustadz, ada yang bilang di masjid Pak Ustadz. Yang di rumah tolong kasih mukena warna pink. Itu ibu-ibu, bapak-bapak yang sholat di masjid, di rumah kasih mukena warna pink. Ya. Ketika bapak tanya kenapa, bilang kalau bapak laki-laki, kalau bapak di rumah itu sholatnya ibu-ibu pakai mukena warna pink. Nah, kalau bapak sholatnya di mana? Di masjid ya. Ya, nah baru itu bapak-bapak ya. Sebab kalau laki-laki harusnya sholatnya di masjid. Gitu ya. Kalau ibu-ibu ya di rumah, sebaik sholat ibu-ibu di rumahnya, tidak di masjid, tidak seperti bapak-bapak. Tapi kalau bapak-bapak, sekali lagi sholatnya di masjid. Ini orang-orang yang berangkat untuk sholat mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nih orang yang sholat di masjid mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bapak ibu ingin dijamin nggak? Nah ini jaminan untuk bapak yang sholat di masjid ini luar biasa. Ya, nih salah satu kulluhum dhaminun 'ala Allahi azza wajal. Terdapat 3 golongan yang semuanya mendapatkan jaminan dari Allah azza wajalla. Disebutkan salah satunya adalah warajulun roha ilal masjidi fa huwa dhaminun 'ala Allahi hatta yatawaffahu wa yudkhilahul jannata aw yaruddahu ya bima nala min ajrin wa ghanimatin. Dan seorang yang berangkat menuju masjid, maka dia mendapat jaminan dari Allah. Apa jaminannya? Dia mewafatkannya lalu Allah masukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya ke rumahnya dengan membawa pahala dan keberuntungan. Tuh, jaminan lah Pak. Masa bapak-bapak nggak mau dijamin oleh Allah? Ya, malulah Pak. Jangan sampai lagi kita udah berhaji atau mau berangkat haji masih sholat di rumah saja. Naudzubillah. Di kantor juga jangan sholat di samping meja, ya. Kan di situ ada masjid, ada mushola. Lebih bagus bapak-bapak ke mushola. Apalagi seorang pemimpin kasih contoh anak buahnya biar sholat. Haruskan semuanya untuk sholat ke mushola. Yang tidak kasih pelajaran, kasih hukuman. Nah, ini yang hebat luar biasa. Itu akan membuat keberkahan-keberkahan yang luar biasa, ya. Sekali lagi bapak-bapak yang ke masjid dijamin Allah. Kalau meninggal saat di masjid, dijamin masuk surga. Tapi kalau pulang, dijamin mendapat pahala yang banyak ya dan keberuntungan. Hebat. Nah, maka semangatin tuh ibu-ibu, bapak-bapak. Kemudian mendapat perlindungan Allah di yaumul kiamah dikala tidak perlindungan kecuali perlindungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah dikala tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seorang laki-laki yang hatinya cinta ke masjid. Nah, jadi tolong ya Bapak Ibu. Ya. Di sini bahkan Nabi mengancamnya, ya, kata Nabi walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi khatabin payah tubasuma amaru. Di sini Nabi menyatakan bahwa jikalau demi nyawaku ya di tangannya Allah, kata Nabi, sungguh aku akan menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Lalu ketika azan dikumandangkan, aku akan menyuruh orang untuk mengimami sholat. Lalu aku akan mendatangi rumah-rumah yang tidak, penghuninya yang tidak berjamaah ke masjid. Lalu aku akan menyuruhnya, mereka membakar rumahnya. Ini tidak ancaman yang berat ya. Rasul sampai ingin membakar rumahnya orang-orang yang sehat, ngaku beriman ke Allah, tapi tidak mau ke masjid. Tolong bayangkan Bapak Ibu, kalau ketemu Rasul malu ya. Ya, kalau kita nanti di akhirat bertemu dengan Rasul, mendapat syafaatnya bagaimana? Mendapat syafaat, Rasul aja mau ngancamnya membakar rumahnya kalau kitanya tidak mau ke masjid. Nah, ini ya.
Tapi sekali lagi untuk ibu-ibu yang terbaik adalah sholat di mana? Di rumah ya, berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki adalah di di masjid. Baik, yang ketiga Bapak Ibu adalah pakaiannya, ya, pakaian sholat. Ya, pakaian sholat, pakaiannya juga harus pantas pakaian sholat. Ini Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Hei anak Adam, pakailah pakaian yang bagus ketika ke masjid. Tuh, jangan ke masjid pakaian ala kadarnya, ya. Kalau kata Ustadz Helmi, di Mekah aja pakai baju kaos oblong yang di belakangnya ada tulisan iklan kopi kapal api. Sehingga yang sholat di belakang orang Indonesia mikirin aja udah lama nggak minum kopi, ya. Jadi tolong ya, jangan sampai sholat ke masjid asal-asalan. Nah, orang kafir aja kalau ke tempat ibadahnya bajunya hebat-hebat, padahal Tuhannya bukan Tuhan yang sebenarnya. Ya, kita yang meyakini bahwa Allah satunya Tuhan yang benar dan rizki itu diberikan Allah, kenapa tidak beli baju yang bagus, yang harum, ya, yang rapi ketika masjid? Paling tidak bersih, rapi, sarungnya yang bagus, yang bersih. Jangan sarungnya udah nggak disetrika, udah bau, ya. Badan juga harus bersih, harus harum. Sunnah. Jangan kita menghadap Allah yang seluruh hidup kita diserahkan kepadanya. Yang segala setiap kita ingin diselamatkan Allah dengan modal tadi sholat, lalu sholat kita nggak serius, bagaimana itu? Ya, sholat menjadi jaminan untuk doa kita dikabulkan, untuk diselamatkan Allah, maka kita harus serius menjalankannya. Di antaranya pakaiannya aja harus. Ibu-ibu pakaian mukenanya harus yang bagus. Jangan yang tipis. Yang tipis nanti ketika ruku ada angin dari belakangnya, kipas angin, jadi terbang mukenanya. Jadi sibuk, orang lain udah sujud, dia ngurusin mukena aja. Nah, ini tidak baik tentunya. Ya. Kemudian yang keempat adalah gerakannya harus benar. Ya, gerakannya harus benar, jangan asal-asalan. Ya, gerakan sholat itu berbeda dengan gerakan-gerakan yang lain, berbeda dengan gerakan senam, ya, berbeda. Nah, untuk itu maka harus betul-betul dijaga sholatnya. Nih, Rasul mengingatkan kita, aswa'un nasi syariqatan alladhi yasriku min sholati. Sejahat-jahatnya pencuri adalah pencuri dalam sholat. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wa kaifa yasriku min sholatihi? Bagaimana orang yang mencuri dalam sholatnya itu ya Rasul? Qala la yutimmu ruku'uha wa la sujudaha, orang yang tidak tumaninah ketika ruku dan ketika sujud. Nah, ada seorang sahabat masuk masjid. Tiba-tiba dia sholat. Habis sholat dia bersalam pada Rasul. Kata Rasul, kamu belum sholat, sholat lagi. Nah, dia balik lagi, dia sholat. Udah gitu, mau salam lagi pada Rasul, kamu belum sholat, sholat lagi. Nah gitu. Kemudian sampai 3 kali, dia bilang, ya Rasul, inilah sholat terbaikku. Lalu Rasul bersabda, idza qumta ila sholati fakabbir, jika Anda hendak sholat, maka bertakbirlah. Kemudian, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian kamu bacalah Al-Qur'an yang lancar kamu membacanya, ya atau baca Al-Qur'an yang yang tidak menyulitkan, ya, yang mudah bagi Anda, yang sudah hafal. Jangan baca surat Al-Kafirun nggak selesai-selesai, wala ana biduma batu melantung, wah ngelibet. Nah, akhirnya pusing sendiri kan, ya. Baca surat Al-Asr, ujung-ujungnya watini, ya. Baca yang hafal. Nggak apa-apa trikul, ya, kulhu, al-falak, an-nas, ya, kulabul benas, kulabul falak, itu aja nggak apa-apa, ya. Tapi lebih bagus, lebih panjang lagi, lebih banyak lagi, ya, gitu. Kemudian sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku dan tumakninah dalam ruku. Harus tumakninah itu harus lurus, ya, Allahu Akbar. Nggak boleh
terlalu ke bawah, nggak boleh ke atas gitu. Atau nggak boleh cepat. Tumanina itu harus ada tumanina, harus tenang, ya, harus tenang dulu. Nah, baru kita kemudian disampaikan summarfa hatta ta'tadilah, hingga kemudian berdiri tegak. Setelah itu kan lalu berdiri tegak dengan dari ruku itu, lalu berdiri dari rukunya dengan tegak, ya, maaf, dengan tegak. Itu namanya i'tidal. Nah, ketika i'tidal juga harus jangan langsung sujud. Nah, itu yang tadi orang tadi begitu, habis ruku belum sempurna udah sujud, sehingga oleh Nabi disuruh lagi. Summasjud hatta tatma'innu sajidan. Kemudian sujud dan tumanina dalam sujudnya. Tumanina, Allahu Akbar. Anggota sujudnya jangan sampai tidak nempel di di tempat sujud. Kemudian summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduk di antara dua sujud dengan tumanina. Ya, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud lagi dengan tumanina dalam sujudnya. Kemudian summaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Demikianlah lakukan sujud, lakukan tumanina dalam setiap gerakan-gerakan sholat. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini jangan sampai gerakan kita asal-asalan, cepat-cepat, ya. Sehingga Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nabi mencontohkan sholat dengan tumanina, dengan tertib, dengan benar takbirnya, sedekapnya, kemudian sujudnya, rukunya, sujudnya, dan seluruh bacaannya. Lalu Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Nah, jadi Bapak Ibu harus punya ilmu ya untuk sholat. Belum lagi wudunya, bersucinya harus tahu tuh. Ya, baik Bapak Ibu, waktunya cukup sedikit lagi. Kemudian yang berikutnya adalah gerakan sholat sudah. Kemudian bacaannya, ya, bacaan sholatnya harus benar. Bacaan sholatnya harus benar, ya. Jangan sampai kita bacaan sholatnya juga tidak benar. Fatihahnya harus benar. Bapak Ibu, banyak di antara kita yang bacaan Fatihahnya, Masya Allah, mana jadi imam lagi. Saya pernah sholat di bandara, Masya Allah, ya, betul-betul itu orang yang imamnya ngaco sekali. Ya, saya tegur habis sholat, Pak, tadi kenapa Bapak ini? Katanya, habis sih nggak ada yang mau imam. Lah, Bapak nyelonong sendiri ke depan langsung jadi imam. Padahal bacaannya sangat rusak. Tolong Bapak-Bapak, belajarlah tajwid, ya, belajar ilmu tajwid, belajar makharijul huruf kepada para ustadz, ya. Banyaklah di antara di rumah, di mana-mana sekarang gampang ya untuk belajar Al-Quran. Jangan merasa tidak penting, sebab Al-Fatihah itu rukun dan harus benar bacaannya. Tahiyat itu adalah rukun dan harus benar bacaan tahiyatnya. Ya, lebih-lebih di Al-Quran surat An-Nisa ayat 43, ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya orang yang beriman, janganlah kamu sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk sehingga tidak paham apa yang dibaca dalam sholat. Nah, ini kita mabuk tidak tapi tidak paham bacaan yang dibaca dalam sholat. Bagaimana kita baca husu kalau bacaan sholat tidak paham? Baik, kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah hasil daripada sholatnya harus diperhatikan. Yang pertama adalah hasil yang bermanfaat untuk lingkungan, yaitu surat Al-Ankabut ayat 45, surat 29 ayat 45. Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah manusia dari berbuat keji dan mungkar. Nah, ini kalau kita sholatnya dengan baik, tidak mungkin STMJ katanya, sholat terus maksiat jalan. Ya, yang ada orang yang biar maksiat yang penting sholat nanti impas. Nggak bisa begitu. Ya, itu nggak benar itu. Pemikiran yang nggak benar. Ya, sholatnya harus mampu mencegah dirinya untuk berbuat keji dan mungkar. Kalau sholatnya itu menjadi bagian dari pelebur dosa, penggantung harapan kita ya supaya doa dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan dirusak dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Habis sholat korupsi, habis sholat bohong, habis sholat mencuri, habis sholat ngomongin orang dan sebagainya, harus dijaga. Kemudian yang terjadi, yang manfaat untuk mental dirinya dalam surat Al-Ma'arij, ya, surat 70 ayat 19 dan 21. Innal insana khuliqa halu'a. Idza masahu syarru jaju'a wa idza masal khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia diciptakan keluh kesah lagi kikir. Nah, mentalnya pada dasarnya begitu. Ya, ketika dia dapat ujian, dia keluh kesah.
Tetapi ketika dia mendapat nikmat, dia lupa diri dan kikir. Illal musallin, kecuali hamba-hamba Allah yang rajin sholat ya dan dawaim. Ya, sholatnya itu langgeng, artinya istiqomah dalam sholat. Insya Allah mentalnya akan bagus. Ketika dapat ujian dia akan sabar. Ketika dia mendapat nikmat akan bersyukur. Nah, inilah Bapak Ibu yang harus dibahas dalam sholat kita, dan semoga kita senantiasa mampu menjaga sholat yang 5 waktu, dan jangan sekali-kali menganggap remeh tentang sholat, agar kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Mas Reza, mungkin ada yang bertanya, kalau masih ada waktu yang bisa diisi, silakan. Sama-sama kita telah dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Ali. Baik, langsung saja Pak Ustaz, ada yang bertanya Pak Ustaz dari Pak Rahmat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana untuk anak yang sudah akil balik yang menderita gangguan psikologis bipolar yang tidak mau menjalankan sholat seperti waktu kecil? Ketika emosinya tidak stabil, bila dinasihati untuk menjalankan sholat malah mengancam yang menasihati. Ikhtiar dengan ke dokter atau psikiater maupun psikolog sudah dilakukan, tapi kondisi belum pulih. Bagaimana status yang bersangkutan yang tidak mau sholat dan orang tuanya karena takut pada yang bersangkutan yang hanya mendoakan sebagai jalan akhir? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa nih. Ya, gimana anak-anak yang kondisinya bipolar ya? Bipolar itu nggak stabil ya? Iya. Ya, pada dasarnya nggak stabil. Baik, Pak siapa tadi? Pak Rahmat, Pak Ustaz. Pak Rahmat ya, terima kasih Pak Rahmat, pertanyaan yang cukup bagus ya. Pada dasarnya kita wajib ya mendidik anak sholat. Di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bisolati wahum abna sab'i sinin." Ya, perintahkan anakmu untuk sholat pada waktu umur 7 tahun. Kemudian wadribuhum 'alaiha wahum abna'u risinin, dan pukullah mereka kalau tidak mau sholat ketika umur sudah 10 tahun. Wafariqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur kita. Gitu. Ini umur 10 tahun nggak boleh lagi gabung dengan orang tua tuh tidurnya. Itu pada dasarnya kewajiban memerintahkan anak itu untuk sholat dari mulai umur 7 tahun. Bahkan kalau 10 tahun nggak mau sholat harus ada hukuman. Tapi bagi anak yang balik berakal, wajib itu. Jadi kewajiban itu bagi anak yang sudah balik berakal. Tapi untuk kita orang tua kewajiban mendidik anak tuh sejak 7 tahun harus sudah diperintahkan untuk sholat. Bagaimana dengan anak bipolar tadi? Nah, Pak Rahmat harus tahu bahwa ada 3 yang terlepas dari hukum. Ada 3 golongan. Ya, 1 anak kecil sampai balik. Jadi dari kecil kita hanya mendidik yang tadi 7 tahun sampai 10 tahun itu mendidik agar mereka mengenal sholat, belajar melaksanakan sholat. Kemudian 10 tahun nggak sholat, nah itu harus dikasih hukuman ya. Nah, tetapi kalau kewajibannya belum wajib. Yang kedua yang tidak yang tidak kena hukum, namanya terbebas dari hukum syariat, yaitu orang-orang yang tidur sampai terbangun. Jadi orang tidur nggak ada kewajiban. Mas Reja tidur pagi, bangun-bangun maghrib, nah duhur asarnya kelewat, nggak dosa, ya, tapi harus dilakukan. Ketika bangun itulah waktu wajibnya, gitu, ya. Waktu wajibnya ya ketika bangun. Sebab ketika tidur nggak ada kewajiban, tapi ketika bangun jatuh tuh kewajiban itu, duhur asar itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang lupa, orang gila, orang tadi bipolar dan sebagainya yang akalnya tidak sempurna sampai dia ingat gitu. Jadi ketika dia tidak stabil, tidak ingat, akalnya terganggu, maka dia tidak diwajibkan untuk sholat ya. Tapi kalau dia akalnya sehat ya dan sudah balik, maka kena wajibnya sholat gitu ya. Jadi orang tua dosa kalau dia balik dan akalnya benar tapi tidak diingatkan untuk sholat. Apalagi dari kecil kita kurang tegas mendidik anak untuk sholat. Untuk anak 1, didik dulu akidahnya. Anak-anak dikenalkan
kepada Allah adalah ilah yang berhak diibadahinya. Allah dikenalkan bagaimana meyakini Allah adalah Tuhannya, sehingga dia sendiri tahu bahwa salat itu wajib dari Allah yang menciptakannya, Allah yang berikan kehidupannya, Allah yang berikan rezeki dan sebagainya, sehingga tidak harus dipaksa. Anak-anak sudah tahu itu adalah wajib, gitu ya. Nah kemudian nanti ketika balik maka mereka sudah wajib melakukannya, kecuali tadi bagi yang akalnya tidak sempurna. Maka saat dia akalnya tidak sehat, maka tidak ada kewajiban untuk melakukan sholat. Ya, ya Pak siapa tadi? Pak Rahmat. Pak Rahmat, ya semoga ini bisa dengan jawaban saya semoga bermanfaat ya. Wallahu a'lam. Ada Kedua, lagi, Bapak Ibu, silakan. Ayo Bapak Ibu Haji yang semangat, Pak Ibu. Pak Ustadz, saya mau bertanya langsung, boleh Pak Ustadz? Boleh, silakan Pak. Boleh. Pak Sulaiman, saya tadi mana nih Pak Sulaiman, Pak Haji Sulaiman. Telat tadi maksudnya Pak. Oh iya Pak, ya. Tambah ganteng Bapak deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, dalam Quran surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ya? Ya, itu kan ada beberapa janji Allah menjanjikan surga Firdaus. Betul. Kepada orang-orang yang memenuhi kriteria. Betul. Dan surga Firdaus ini di dalam Al-Quran hanya ada disebut di dua surat ya. Surat Al-Kahfi dan surat Al-Mu'minun. Betul. Terkait dengan surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun itu ya. Jadi ada beberapa 6 kriteria kalau nggak salah janji Allah untuk memasukkan ke dalam surga Firdaus. Surga yang paling tinggi tadi ya. Nah, ayat yang kedua itu adalah di dalam Quran surat Al-Mu'minun tersebut, alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Iya betul. Khoshi'un. Artinya yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Terus diulangi lagi di dalam ayat 9, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Ya. Orang-orang yang memelihara sholatnya. Jadi betapa Allah mengapresiasi kepada orang yang khusyuk dalam sholatnya dan memelihara sholatnya. Dijamin surga Firdaus. Ya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apa kiat-kiat ya supaya kita memenuhi kriteria yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 2 dan ayat 9 itu. Terutama khusyuk ya, khusyuk ya, baik. Jadi itu aja Pak Ustadz. Baik. Mohon maaf Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Haji, ya. Dari awal tadi saya sudah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah tadi ya Pak Haji, yang itu yang ayat 238. Allah memerintahkan kita untuk menjaga sholat. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, peliharalah sholatmu dan sholat wusta dan dirikanlah sholat karena Tuhanmu dengan khusyuk ya. Itu ada perintah khusus untuk khusyuk dalam sholat. Ya, jadi tidak hanya memerintahkan untuk menjaganya, tapi juga diperintahkan untuk khusyuk. Dan Allah jamin orang-orang yang menjaga sholat dan yang khusyuk itu adalah dalam surat Al-Mu'minun mendapatkan surga Firdaus. Artinya surga ini kan bukan barang yang sederhana. Surga adalah sesuatu yang sangat hebat. Yang kenikmatannya nggak bisa dibayangkan dengan hayalan kita. Ya, Bapak membayangkan kenikmatan yang sempurna, surga jauh lebih sempurna. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, tolong beri gambaran surga yang paling jelek. Itu kata Nabi Musa. Jadi Allah bilang, nanti ada hambaku paling akhir datang ke surga. Paling akhir. Sesudah semuanya orang masuk. Lalu Allah bilang, masuk kamu ke dalam surga. Kata dia, ya Allah surga yang mana? Katanya, memang aku masih kebagian gitu kan. Ini kan sudah penuh. Karena kamu juga kebagian. Gitu. Apakah kamu mau kuberikan surga yang nikmatnya seperti kekayaan para raja-raja di dunia? Oh, itu yang paling akhir tuh ke surganya. Rodi tu Robi, aku ridho ya Robi, kata orang gitu. Ya udah kalau gitu bagaimana kalau 5 kali lipat dari itu? Wah, aku ridho ya Robi.
Ya udah kalau gitu kamu masuk ke dalam surga yang nikmatnya 10 kali lipat kenikmatan para raja-raja dunia, dan kamu boleh minta apa saja yang kamu mau di dalamnya. Itu yang paling cetek, yang paling betapa hebatnya. Berarti kan bukan main-main. Nah, yang di sini sholatnya juga jangan main-main, harus khusyuk. Khusyuk itu kan serius. Tadi yang saya sampaikan, dari mulai waktunya harus serius, dari mulai pakaiannya harus serius, dari mulai tempatnya harus yang Allah suka, dari mulai bacaannya harus difahami, harus dibaca dengan baik, ya. Gitu, dari mana gerakannya juga harus sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Nah, ya Pak, di antaranya untuk khusyuk kan itu. Berjuang dengan segala daya. Ya, akan sangat kelihatan khusyuk Bapak, misalnya subuh 3:30 sudah wudhu, ya, menjelang sahur udah istighfar, mohon ya Allah semoga subuh ini saya bisa khusyuk dalam sholat. Sebab berat rasanya hati ini untuk khusyuk. Khusyuk itu sadar kalau kita sedang menghadap Allah. Ya, sedang dialog dengan Allah. Gitu. Dari awal kan udah lillah, udah karena Allah melakukannya. Hingga demi khusyuk Bapak rela malam-malam melangkahkan kaki, dingin, hujan dan sebagainya ke masjid demi bisa nyambung dengan Allah, dengan khusyuk. Tuh kelihatan seriusnya. Waktunya diatur dengan baik. Sampai di masjid, Bapak sholat tahiyatul masjid dulu untuk membuka. Lalu Bapak nunggu sampai azan berkumandang. Dari azan ke iqamat, Bapak bisa doa, ya Allah semoga saya khusyuk nih sholat saya. Betapa beratnya sholat saya untuk khusyuk. Nah, ketika memulai takbir, nah, kita berusaha terus untuk memahami yang dibaca dan insya Allah akan khusyuk sebab hatinya itu ikut sholat namanya. Hatinya ikut memahami dialog kita dengan Allah. Ya, beda dengan yang tidak paham. Yang tidak paham hanya mulut yang sibuk dengan gerakan. Hatinya bisa rekreasi, Pak Haji. Sebab apa yang kita baca nggak ada di hati, nggak ngerti, gitu kan? Tuh, salah satu untuk khusyuk ya begitu memahami apa yang kita baca dan gerakannya juga sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, dengan ilmu yang sudah kita pahami. Gitu Pak Haji. Jadi harus kelihatan memang harus ada usaha untuk meraih surganya Firdaus itu dengan serius. Nah, bagaimana bisa khusyuk? Sholatnya aja, sisa kesibukan kita misalnya. Ya, lagi jam 1, lihat jam, kirain udah jam 2, baru jam 1. Ntar gitu. Ya bisa, Allah dianggap apa kalau begitu? Ibu-ibu kadang-kadang, Ustaz habis sih katanya masak ibu-ibu. Kenapa dari awal nggak serius? Dari awal, kalau serius kan dari awal. Nah ini ke pasar jam sekian. Ini masak jam 11:30 sudah selesai harusnya. Karena kita serius, ingin khusyuk. Itu ketika bepergian, ketika mau rapat, itu betul-betul dilihat bagaimana kita mau khusyuk dalam sholatnya. Mau serius, gitu. Harus usahanya maksimal, Pak Haji. Dari mulai bersucinya, kalau bersucinya sudah salah, nggak bisa serius, nggak bisa khusyuk, sebab udah nggak diterima Allah kan, sholatnya karena najis dalam tubuh, dalam tempat, sehingga sholat kita nggak diterima. Wudunya nggak benar juga nggak bakalan serius. Tadi yang sholatnya nggak bagus oleh Nabi disuruh sholat berkali-kali. Ya, sampai Nabi akhirnya mencontohkan bagaimana sholat itu harus tumakninah rukunya. Dan bukan hanya sholat fardu, juga sholat sunnah juga harus serius dilakukannya. Itu ya. Nah, untuk menjaga sholat yang 5 waktu ya itu keimanan kita yang harus terus dijaga. Sebab hanya orang-orang yang yakin kepada Allah yang tidak akan mampu digelincirkan oleh iblis, oleh setan. Sementara orang yang ragu sangat mudah digelincirkan oleh Allah. Tapi ketika Bapak Haji yakin dan bercita-cita ingin ke surganya Allah, ingin dapat ridhonya Allah, ingin menghindari dari azab Allah, maka tidak akan mungkin Pak Haji untuk meninggalkan satu waktu. Jangan meninggalkan, melalaikan aja nggak berani. Takut tadi dengan ancaman Allah. Tentunya iman kita yang harus terus dibina. Dan iman tidak akan naik kalau kita jauh dari Al-Quran. Ya, jauh dari pengajian. Jauh dari mengkaji ayat Allah, jauh dari mengkaji hadis, jauh dari tempat-tempat yang mengingatkan kita. Gitu. Sebab iblis pun akan selalu ikrar untuk menyesatkan kita supaya kita lupa diri. Begitu Pak Haji. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, sami-sami. Semoga sehat ya Pak Haji dan keluarga. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah.
Rizal, apa kabar ini? Kabar baik. Silakan, silakan. Tanya langsung, Pak Ustadz. Silakan. Yang pertama, Ustadz, kalau kita mau sholat kadang-kadang niat itu agak ragu, boleh diulang nggak, Ustadz? Sehingga batal sholat, kita batalkan dan kita niat lagi, kita takbir lagi, Ustadz. Itu yang pertama, Ustadz. Ya. Kedua, baik. Kalau batasan untuk bisa kita qashar itu, Ustadz, boleh nggak kita misalnya karena kesibukan kita qashar, Ustadz? Atau perjalanan kita ragu-ragu, kita tidak bisa sholat di jalan, kita tanpa memperhitungkan jaraknya, Ustadz. Itu aja, Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haji, terima kasih ya Pak Haji atas pertanyaannya. Ini semoga jadi ilmu juga. Pertanyaan pertama itu, apa tadi pertanyaan pertama? Kalau niatnya ragu, Ustadz. Niat, baik Pak. Ya, baik Pak. Niat itu adalah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin dalam surat Al-Bayyinah, Pak. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina. Bahwa niat itu meluruskan hati, bahwa apa yang Bapak lakukan itu karena Allah, itu niat, Pak. Bapak datang dari rumah ke masjid sholat duhur, ya, itu ketika hatinya itu lurus ke Allah, itu sudah niat namanya pada intinya. Jadi kalau malu biniat dizaharkan ya. Amal diterima karena niat loh, Pak. Jadi inti niatnya itu lillahnya lah, Pak, lillahi ta'ala, bukan mengucapkannya. Kata Imam Syafi'i juga bukan mengucapkannya. Niat itu fil qalbu, di hati, bukan di mulut. Awas, Pak. Tadi waktu saya bacakan tentang hadis sholat, dan Nabi memerintahkan sholat, idza qumta ila sholat fakabbir. Kalau kamu hendak sholat, berdiri tegak lalu takbir, fakabbir. Tuh, di sini nggak ada perintahnya harus membacakan dulu niat. Makanya ini Syafi'iyah, ya kaul Syafi'i mengatakan bahwa mengucapkan niat sebelum sholat tuh Pak, sebelum takbir kan sebelum sholat, itu hanya untuk menguatkan hati, gitu. Jadi Bapak tidak harus mengulang selama Bapak melakukannya lillahi ta'ala. Itu Bapak melakukan sholatnya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab inti daripada innamal a'malu binniyat, intinya niat adalah mengikhlaskan semua perbuatan itu karena Allah. Wa ma umiru tadi, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya, jadi intinya itu loh, Pak. Pak Kabir, Bapak sholat tahajud, Bapak di hati mau tahajud. Yang intinya bahwa Bapak melakukan itu karena Allah. Bapak sekarang bilang usolli sekencang-kencang, usolli faradhad duhri arba'a rakaat mustaqim. Tapi Bapak karena ingin orang tahu kalau Bapak sholat, sah nggak sholatnya? Nggak sah lah ya. Nggak sah kalau niatannya bukan untuk Allah, untuk riya. Tahajud malam-malam, ya. Bapak share nih tahajud nih jam 2 dong, udah tua malu pada nggak tahajud, padahal Bapak ingin tahu orang supaya tahu Bapak itu tahajud bangun jam 2. Kalau Bapak bilang usolli, ya, melaksanakan usolli dengan kalimat dikeraskan atau dengan kalimat lengkap, tapi niatannya bukan untuk Allah, maka tidak sah. Sebab tadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sebagus apapun amal kalau bukan untuk Allah tidak diterima oleh Allah. Ya, kalau niatannya tadi. Jadi gitu ya, Pak. Jadi yang penting Bapak lillahi ta'ala melakukan, bukan untuk riya. Kemudian untuk jamak qashar, Pak, memang ada beberapa pendapat ulama, Pak. Saya harus membahas khusus, Pak, nanti. Ya. Ya, sebab jamak qashar ini kan ada rukunnya, Pak, ada syaratnya, Pak. Di antaranya syaratnya kita harus safar. Dalam safar, Pak. Dalam safar itu beberapa pendapat berbeda-beda. Ada yang 180 kilo, ya. Ada yang berapa hari perjalanan, ya. Ada 4 imam saja berbeda, Pak. Untuk menafsir, mengambil bolehnya kita menjama dan mengqashar, Pak. Saya nanti saya ini ya, Pak, harus buka dulu yang ini karena ini harus banyak beberapa hadis dan perbedaan ulama untuk memberikan jawaban untuk jamak qashar. Nah, jamak artinya kan menggabung, qashar artinya menyingkat, yang 4 rakaat jadi mana, Pak? Bengkulu, Pak Ustadz.
Oh, di Bengkulu ya? Ah iya Pak. Bapak di Bengkulu mau ke mana tuh? Yang jaraknya agak jauh Pak dari Bengkulu. Palembang Ustaz, kira-kira. Palembang, berapa jam Pak? Bisa 8 jam Ustaz. 8 jam ya, pakai mobil ya. Jaraknya sekitar lebih dari 180 kilo ya Pak? Pasti. Jadi kalau gitu Bapak sudah boleh. Nanti kalau Bapak berangkat pagi, lalu kira-kira sampai maghrib ke Palembang, duhur asar di perjalanan Pak dilakukannya. Ini sebab Bapak sudah memenuhi syarat perjalanan, safar namanya. Bapak jangan begini yang tadi Bapak tanyakan. Berangkatnya zuhur. Wah nanti asar kagok nanti di jalan. Bapak tarik tuh di rumah. Nah ini nggak sah, nggak boleh. Sebab Bapak belum safar, belum jalan. Gitu ya. Bapak harus safar dulu, baru Bapak boleh menjamak qashar. Kemudian Bapak sampai di Palembang, Bapak masih boleh menjamak maghrib dan isya. Sebab Bapak dalam kondisi safar namanya, walaupun sudah sampai. Imam Syafi'i bilang 3 hari kita menjadi tamu. Sudah 3 hari nggak boleh lagi. Kalau imam yang lain sebulan, boleh, bahkan ya. Nabi waktu Fathul Mekah, di Mekah Nabi selalu menjamak dan mengqashar. Selama Nabi berada di Mekah. Nah, ini menjadi dasar bolehnya Bapak menjamak qashar dalam safar. Bukan dalam perjalanan. Sudah sampai di tempat pun Bapak tetap safar namanya. Sebab Bapak musafir. Bukan mukimin namanya. Bukan ada yang tempat. Gitu ya Pak. Kemudian Pak Efrizal, Pak Haji, gimana kita dalam kondisi sedang sibuk? Nanti hadisnya saya nanti ini. Nabi pernah melakukan jamak tapi tidak qashar, Pak. Ya, dalam kondisi tidak dalam safar. Sehingga sahabat bilang, ya Rasul, kita dalam keadaan tidak safar. Kata Nabi, sesekali aku tidak ingin memberatkan umatku. Sesekali boleh melakukannya. Ini mungkin dalam waktu yang krusial, Pak. Misalnya Bapak sedang ada pekerjaan yang urgent, tidak bisa ditinggal, walaupun Bapak tidak safar, boleh menjamak tapi Pak, tidak boleh mengqashar. Gitu, menjamak saja, tapi tidak dengan qasharnya. Nanti insya Allah Pak Efrizal saya nanti kirimlah nanti hadis-hadisnya, dan ini tentang jamak qashar ya. Baik Pak. Terima kasih Ustaz. Ada lagi pertanyaannya? Ada nih Pak Ustaz dari Ibu Tami. Bu Tami, saya Bu Tami ya. Bandung. Bu Hajah Tami. Jika anak balik tapi sudah dicontohkan, diingatkan masih meninggalkan sholat, apakah Bapak Ibu terkena hisab dari Allah? Oh, baik, anak sudah balik ya. Kemudian sudah dicontohkan. Di sini diperintahkan itu untuk anak itu kan memerintahkan sholat dengan penuh kesabaran ya. Muru sabiyyu bis sholati idza balagha sab'ina sinin. Di sini disampaikan. Baik Bu Hajah Tami. Ya, Bu Hajah Tami, pada dasarnya kita tidak membatasi anak sampai balik mendidik itu. Ya, sebab dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ya, surat 66 ayat 6 Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya, baik. Nah, mendidik itu tadi saya bilang jangan udah anaknya bandel nih nggak bisa. Hati-hati, siapa tahu itu kelemahan kita dari awal. Sebab yang pertama kali harus dididik anak bukan hanya merintah sholat, tapi harus mengenalkan Allah adalah Tuhannya. Harus bertauhid ya, harus mengenalkan. Kalau ibu tidak kuat, tidak bisa, undang ustadz yang mengenalkannya. Supaya anak kita paham tentang tauhid. Itu sekolahkan anak di sekolah yang belajar tentang ilmu tauhid. Ilmu yang mengenalkan anak-anak itu kepada Allah adalah Tuhan, ilahnya. Gitu. Nah, sudah itu, lalu kita contohkan dalam kehidupan di rumah. Bagaimana setiap waktu sholat, bapaknya ke masjid. Kalau anak laki-laki, ajak tuh ke masjid. Itu untuk mengenal tuh. Sejak anak umur 2 tahun sudah dibawa ke tempat-tempat baik. Ke tempat sholat, ke tempat pengajian. Dari 2 tahun, anak kan udah mulai ingin tahu tuh 2 tahun. Udah dikenalkan dengan Allah, nama Tuhannya. Gitu. Kemudian, udah gitu umur 7 tahun tadi diperintahkan untuk sholat, disuruh diajak, dibawa, dicontohin, gitu. Usia 10 tahun nggak mau, nah itu dihukum pakai hukuman. Artinya hukumannya udah dipukul mukanya, tapi sekedar membuat anak itu tahu betapa mama dan papahnya akan marah, umi dan abinya akan marah kalau kita meninggalkan sholat. Ya, sebagaimana marahnya mungkin
anak kita bolos dari sekolah, nggak belajar matematik dan sebagainya. Jauh lebih marah kalau anak kita nggak sholat. Itu harus tahu anak kita bahwa kalau tidak sholat pasti Umi dan Abi ini pasti akan marah. Mungkin uang jajannya di stop 1 bulan nggak dikasih, hanya makan aja di rumah. Bisa aja begitu. Ya, wadribuhum itu dikasih pelajaran yang membuat jerah. Gitu. Kemudian juga dicontohkan tadi. Nah, kalau sudah maksimal terus aja terus, jangan bosan-bosan. Kasih contoh, mengajaknya dengan lemah lembut. Semakin besar semakin kasih pengertian, jangan hanya disuruh. Nah, gitu. Jadi kalau tidak seperti itu masih dosa. Ya, dari awal tidak mengenalkan tauhid ke anak, menganggap anak-anak ya di sekolah aja, di sekolah agama. Tanpa kita serius, anak-anak kita sudah benar nggak agamanya, sudah paham nggak tentang Allah Tuhannya, gitu. Lalu bagaimana dengan sholatnya? Anak-anak kita sudah serius nggak sholatnya? Dari kecil dibawa ke masjid. Kadang banyak anak-anak yang berjamaah tuh di masjid, sudah sampai dewasa anak-anak tuh makin rajin. Tapi kalau orang tuanya nggak ke masjid, gimana anak-anaknya bisa tahu tentang sholat, ya, dan sebagainya. Gitu ya. Kalau memang sudah maksimal memberikan contoh, memberikan apa-apa, mereka sudah gede, sudah punya pilihan sendiri, lillahi ta'ala. Ya, hanya kita dengan doa dan terus ngasih peringatan. Insya Allah kalau sudah maksimal, memang kita terlepas dari kewajiban untuk mendidiknya. Karena sudah mendidik dengan baik, tapi anaknya memang belum dapat hidayah. Gitu ya, Bu Hajah Tami ya. Gitu. Banyak yang kadang-kadang Mas Reja lalu menyalahkan anaknya aja bandel. Padahal memang kitanya belum serius. Iya. Belum benar-benar serius, hanya nyuruh sholat tapi nggak tahu kenapa wajib sholat. Ya. Hanya malah nakut-nakutin. Kalau nggak sholat nanti di kuburnya disiksa, ini pakai linggis, dipatuk ular gede. Jadi tidak diterangkan bagaimana wajibnya sholatnya. Ya. Sudah cukup mungkin? Ya, sudah cukup Ustaz. Alhamdulillah ya, sudah mau 9:30 ya. Iya. 9:30 mana? Ya. Ya, Baik. 9:30. Silakan, Mas Reja ditutup. Ya, alhamdulillah. Senantiasa mari kita memperbaiki sholat kita dari hari ke hari. Sholat tidak lagi kerjakan ketika sempat, melainkan menjadi amalan utama yang harus paling kita perhatikan. Bagi yang sudah menjalankan sholat 5 waktu, mari kita perbaiki lagi dengan menjaga sholat di awal waktu. Kemudian kita tingkatkan lagi dengan sholat sunnah dan amal ibadah lain. Dengan demikian, peran sholat dalam mencegah kemungkaran dapat menjadi nyata dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang Allah sebutkan sampai dalam surat Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Betul. Dalam skala yang lebih luas, sholat dapat memperbaiki moral bangsa yang kian terpuruk. Wallahu a'lam bishawab. Wah, subhanallah. Wah, luar biasa nih kesimpulannya. Makasih Mas Reja. Udah jadi Ustadz Dar nih. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk menutup perjumpaan kita pada malam ini, kita minta Ustadz Ali untuk bacakan doa terlebih dahulu. Silakan Ustadz. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita rundukan hati, ya. Kita mohon kepada Allah agar kita dan keluarga kita diberikan kekuatan iman, ya, hidayah taufiknya oleh Allah SWT agar kita mampu membuktikan keimanan kita dengan menjaga salat yang 5 waktu dengan khusyuk. Kita ingin, ya, janji Allah tentang surga yang dijanjikan kepada kita orang-orang yang menjaga salat dengan khusyuk, yaitu surga Firdaus. Bukan hanya untuk kita dan anak-anak keluarga kita menjadi orang yang rajin salat. Dicatat nanti ada doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, surat Ibrahim, surat 14 ayat 40. Ini doa supaya anak dan kita rajin sholat. Itu bunyinya, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang-orang yang selalu melaksanakan sholat, begitu juga anak keturunanku. Wahai Tuhanku, kabulkan doaku. Nah, ini doa ya, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Mohon kepada semuanya catat surat Ibrahim surat 14 ayat 40. Ini khusus doa supaya anak kita dan kita menjadi orang yang menegakkan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Barik wasallim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya Mas Reja dan seluruh jemaah, semoga kita bisa